Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Hari ini hari Minggu, tanggal 19 Maret 2018. Aku mau ikut taklim bulanannya Rumaisa di Masjid Itaewon. Rumaisa itu bisa dibilang kayak semacam perkumpulan, terus komunitas, terus rumah muslimah Indonesia di Korea Selatan ini. Nah, untuk taklimnya itu ada taklim mingguan sama taklim bulanan. Kalau taklim mingguan biasanya via Skype. Nah, taklim bulanan ada pertemuan secara langsung. Nah, bulan ini tuh tempatnya di Hall Masjid Itaewon. Jadwalnya jam 2. Sekarang masih jam setengah 11. Sambil nunggu jam 2, aku mau jalan-jalan dulu. Ikutin terus video aku ya. Oke? Udah sampai di Seoul-yok atau Seoul Station, dan aku baru sadar aku nggak bawa chargeran ataupun power bank. Ini baterainya penuh sih HP-nya, cuman nggak tahu bisa bertahan sampai kapan. Jadi aku bakalan ngevlognya sampai baterai ini bisa bertahan, baterai HP ini bisa bertahan gitu. Ini ada kayak taman-taman gitu, nggak jauh dari Seoul Stationnya. Terus di sini ada fasilitas olahraganya yang disediakan sama pemerintah Korea. Jadi buat warga Korea yang emang nggak bisa olahraga di kayak tempat-tempat fitness, di sini udah ada fasilitasnya, enak banget ya. Terus di sebelah situ di depan ada buat tempat main anak-anak. Kita lihat ya. Wah, ada burung. Ada macam-macam permainannya. Wah. Ini masih pagi, jadi mungkin anak-anaknya belum pada main di sini ya. Oh iya, tadi pas aku lagi ngerekam gini, ada kayak bapak-bapak gitu yang ngajak ngobrol, tanya-tanya aku orang mana, terus umurnya berapa, tinggalnya di mana. Kepo deh. Seru banget loh, ternyata olahraganya menyenangkan. Usaha buat nyari tempat buat charger, karena ternyata chargerannya aku bawa, yang nggak kebawa itu adalah power banknya. Jadi aku mau nyari tempat yang bisa buat ngecas HP ini supaya bisa tetap lanjut ngevlognya. Oke? Nemu tempat buat ngechargernya. Aku charger dulu ya, nanti abis ini lanjut lagi ngevlognya. Oke. Udah sampai
di Taiwan dan sekarang lagi jalan menuju masjidnya. Kalau jalan daerah sini tuh selalu ngos-ngosan karena jalanannya menanjak. Udah ada di dalam hall masjid di Taiwan, lagi nunggu acaranya Rumaisa dimulai. Udah ada beberapa yang datang. Ini aku coba kasih lihat dalamnya ya. Ada kayak gambar masjid-masjid yang di Korea ini, Jeonju, Masjid Jeonju. Terus ini Gwangju, Masjid Gwangju. Terus yang ini Usan, Masjid Usan. Ini dia Itaewon, Masjid Itaewon. Halo, namanya siapa ini? Namanya siapa? Lucu ya. Ada makanan Indonesia ya. Kangen banget sama makanan jajanan-jajanan Indonesia. Kalau misalkan di kampus itu seperti yang tadi Bu Ana bilang, basic ya, dinner, apa namanya, bareng-bareng di luar itu makan-makan gitu ya, apalagi dengan profesor kayak gitu. Kalau di mahasiswa, sebagai seorang mahasiswa S1 S2 S3 itu biasanya kalau misalnya sudah punya profesor atau belum, biasanya tuh ada kayak seremoni apa sih, kayak awal semester sama akhir semester, dan itu pasti kumpul gitu ya, apa namanya, kumpul satu jurusan di restoran, dan namanya juga orang Korea suka makan daging gitu ya, samgyeopsal atau kayak daging babi yang diituin kayak gitu. Terus nggak cuma itu, mereka juga suka minum alkohol kayak gitu, dan sebagai seorang yang kita tidak bisa minum dan makan kedua-duanya, itu sangat menantang gitu ya, karena mungkin di Indonesia kita nggak pernah mengenal apa namanya, kayak yang ada di suatu area atau di suatu tempat yang bisa minum gitu ya. Maksudnya nggak mungkin juga kita ke bar atau ke pub gitu kan ya. Kalau di sini tuh kayak yang itu tuh saya shock banget waktu 2014 masuk itu tuh, dan alhamdulillahnya saya sendiri tuh nggak bisa baunya aja tuh nggak bisa gitu. Jadinya kalau bau sebentar aja tuh misalkan 5 menit kayak setengah jam gitu langsung yang pusing gara-gara ininya, aduh nggak bisa. Iya, jadi alhamdulillahnya setelah yang saya masuk, karena saya pakai kerudung gitu kan ya, jadinya dari jurusan itu selalu kayak consider gitu, misalnya tadi kamu nggak bisa makan ya, nggak bisa makan babi gitu kan, terus kamu bisanya makan apa dong, bisa makan ikan ya, bisa kan, ya udah, terus nanti dipesenin kayak gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Tapi ada juga waktu yang mereka kan, gimana kan, adanya cuma ini doang, dan itu rasanya kayak yang biasa aja, terus yaudah nggak apa-apa gitu ya, yaudah nggak apa-apa gitu. Terus habis itu, dan itu teh harus yang bener-bener ngeliat, kadang kan kalau mereka nuangin itu kan kayak suka netes gitu kan ya, kayak jadi saya tuh harus ngeliat ini netes nggak. Kalau misalkan nggak netes, oh nggak apa-apa, kayaknya bisa dimakan, misalkan di bancangnya atau di side dish-nya gitu, oh nggak apa-apa. Kalau misalkan itu tadi dia makan ini terus makan ini, nyampur ya, nggak harus bener-bener kayak yang nggak cuma ngobrol doang, tapi ngeliatin sambil yang apa namanya, sumpitnya orang-orang lain kayak gitu. Ya itu pengalaman semester 1 saya. Setiap kali perkumpulan keluarga, pertama kali saya memang memakai kerudung ya. Banyak yang berulang, kamu sudah nikah dengan orang Korea, berarti kamu harus masuk Korea gitu. Kamu harus lebih mencintai Korea, dan kamu harus menerima budaya apapun menurut Korea gitu. Buat apa sih sholat gitu loh? Kok capek gitu loh? Makanan kan enak-enak gitu, babi itu enak katanya, kenapa nggak kamu makan gitu? Itu pertama. Terus, alhamdulillah karena suami saya sendiri alhamdulillah, jadi dia punya tekad, saya lebih baik kehilangan ibunya daripada kehilangan saya. Suami saya mempunyai prinsip seperti itu, sampai seperti itu, karena bukan karena cintanya kepada saya tuh karena dia ingin tetap mempertahankan keislamannya yang sudah dia pelajari dengan susah payah di Taiwan ini. Habis kerja yagan harus kesini untuk belajar sholat, belajar semuanya gitu kan. Ya saya sendiri sebagai istri harus membimbing juga kan ya. Nanti saya mungkin orang Korea kan saya tuh tidak tahu cara untuk bagaimana pada saat campur suami istri, cara bagaimana untuk
membersihkan diri itu juga tidak semua saya harus bimbing dari semua itu. Jadi kayak bayi aja lagi, semua diajarkan. Dan alhamdulillah suami saya itu orangnya seperti itu gitu loh, nurut gitu sama istri itu, alhamdulillahnya itu suami saya itu nurut gitu sama istri itu nurut gitu. Sudah gitu, kedua dia bisa menutup semuanya gitu loh demi saya gitu loh. Itu pertama. Keduanya, di saat anak-anak lahir, ini sangat berat sekali bagi saya. Pas waktu kecil-kecil gini nggak jadi masalah ya, ibunya sama diajari sama apapun juga dia akan ikut gitu loh. Di saat dia sudah masuk SD, itu dilemanya tinggi sekali. 1, 2